Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video aku kali ini. Pada petualangan kali ini kami memutuskan untuk mendaki gunung yang berada di Garut, Jawa Barat. Yap, kami akan mendaki Gunung Papandayan. Kalian sudah pernah dengar belum Gunung Papandayan? Gunung Papandayan adalah gunung api stratovolcano populer di Garut. Terkenal dengan jalur pendakian yang ramah pemula, serta pemandangan kawah aktif, hutan mati, dan padang edelweiss di Tegal Alun, menjadikan gunung ini sebagai gunung favorit di Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2.665 mdpl ya teman-teman. Estimasi pendakian Gunung Papandayan ini adalah 4-6 jam, tergantung dari fisik dan cuaca. Pada pendakian kali ini, seperti biasa, kami berangkat dari Jakarta pukul 1 dini hari. Ini adalah pendakian pertama kami bersama anak-anak. Seperti apa keseruan kami dalam petualangan kali ini? Ikuti terus ya video ini sampai habis. Nah, ini kita udah sampai di masjid sebelum pintu masuk Gang Papandayan. Ini jam 4 atau setengah 5. Sebelum ke atas kita mampir dulu untuk melaksanakan sholat subuh. Di view masjid ini langsung kelihatan banget Gunung Cikuray. Nah, tuh. Oh my god. Bagus banget ya. Kita ke sana nanti. Bukan, kita ke Papandayan, tapi memang view-nya Gunung Cikuray. Pak, kasih ya Pak. Kayaknya kita pernah lewat ini dah. Jalannya udah bagus. Bahasa Indonesia apa? Tahu nggak? Subhanallah. Cikuray. Pesona Cikuray. Mantap. Pulang pergi camping satu orangnya di 75.000, mobilnya 55. Kita 2 malam. Oh, 2 malam. Kalau 2 malam per orangnya 110.000. Gitu. Anak umur berapa yang dari 5 tahun ke atas sudah terima. 5 tahun berarti berapa? 6 orang. Ntar dihitung dulu ya. Iya. 715 Bu. 715, Ya. Oke. 715.000 2 malam. Itu udah dapat tiketnya nanti ya, Mas? Tiketnya dikasih sama formulir pendakian, ibunya tinggal lapor pendakian di pos 3. Oke. Mas, maaf dihitung dulu ya. Maaf, oke. Tiketnya maaf 715.000 ya. Pas Bu. Iya. Makasih. Makasih ya, Mas. Sini. Di daerah sana. Nggak boleh. Kita ke sana kan Iya, ntar. kita kesana. Di sini. Bawa minuman. Iya. Mana emang kamu bawa minuman? Ayam kita ada kokain. Di Papandayan ini ada jasa porter orang maupun porter barang. Jadi pas kita lagi tadi mau mulai pendakian, kita ditawarin porter. Akhirnya setelah berpikir panjang,
Ya udahlah ya. Jadi kalau misalkan agak nggak mau bawa itu bisa pakai portre guys. Nah, untuk tarif porternya sendiri, nah di sini nih. Oh, tapi kalau mau nego bisa, aku ada kontaknya, nanti aku kasih kontaknya di bio. Nah. Mana tas carrier kamu? Parah. Ini dong pelan. Yuk, tuh Kinan semangat banget. Biarin. Kalau diingat bahaya bro. Jadi kita udah trekking menuju lokasi camping kita kali ini di Pondok Selada. Sebenarnya kita galau sih mau di Pondok Selada atau di Goberhut. Untuk view sunrise-nya katanya bagusnya di Goberhut, cuma atau kenapa pengennya di Pondok Selada. Nah, ini ada 2 jalur untuk motor ke kanan, mendaki ke sini. Yuk, hati-hati. Nah, iya. Hasan. Nah, di pos 5 ini udah ada toilet ya. Baru sampai pos 5. Semangat. Pos 5. Semangat. Aduh berat carrier-nya. Keril hidup ya. 20 kilo. Bah. Lumayan. Lumayan ya. Udah nyampe pos 5 kan? Polter. Itu apaan sih? Jadi kita itu bawa carrier 3 sama beberapa tas sama beberapa Woi, makanan. ini pakai emas semua. Sebenarnya udah diminimalisir, cuma ternyata masih banyak makanan yang kita bawa. Karena kita rencana mau 3 hari 2 malam di sini. Bajunya dicat. Nah, di Papandayan ini jadi ada porternya, ada porter orang atau ojek orang maupun ojek barang. Harganya sama, cuma masih bisa dinego gitu. Dan tadi setelah mikir-mikir, ya udah kita putuskan untuk barang dibawa sama porter aja. Jadi kita lebih ringan lah naik ke atasnya gitu. Tuh, jadi cuma bawa daypack. Nah, dari setelah pos 5 ini kita menemukan sungai. Nah, ini aliran sungainya ini berasal dari belerang juga. Jadi untuk airnya hangat. Tuh, airnya air hangat. Tuh, terus banget ya. Subhanallah, ciptaanmu begitu indah dan besar banget. Aku tuh seneng
ke alam ini tuh ya sambil bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah menciptakan alam beserta isinya. Semangat guys, dikit lagi guys. Jadi ini untuk jalurnya sudah teratur ya, udah ada tangga dan ada jalur motornya. Kayaknya keputusan yang tepat deh kita pakai porter. Lewatin itu nggak, Mah? Mas-masan cuy, nggak pernah olahraga sih. Hey, Mama, kakak mama olahraga ya? iya senam pagi. Sama Pak siapa? Pak Muhabar. Kita pendaki siput. Pendaki siput. Kamu pendaki cilik apa pendaki ciput? Ciput. Ciput. Mah ini kan ya, kerudungan. Haus deh. Sesuai. Bau belerang. Flow. Semangat tuh ke toilet. Itu tuh mah. Palanya Kinan pakein ini. Tapi jatuh. Itu mah bau belerang pas sampai sini udah nggak bau. Gitu. Sumpah bukan bau belerang. Bau belerang. Sumpah pahit banget sumpah. Habis kawah? Hutan mati. Hutan mati. Kemudian Nah, kita udah sampai pos 6. Di sini itu sudah tercium bau belerang. Tuh aliran sungai belerang itu. Tuh ada aliran sungai. Tuh. Di mana? Hah? Agak majuan sana. Iya. Hutan mati. Cisalva. Ada lagi yang kayak gini. Ada lagi. Enggak, Ci mau yang kayak gini lagi enggak, Ci apa? Tunggu ya. 10.000 ya satunya ya. Duitnya mana? Ini bayar. Kita istirahat dulu. Ini udah sampai pos 6. Apa namanya? Sosis? Tinggal makan. Mama. Yang pedas apa yang biasa? Engkau ngabisin dong. Kinan. Banyak toilet. tahu deh. Hai, cantik. Cantik mau apa? Pengen sosis. Pengen sosis nih. Pengen sosis. Nih. Mau ya? Jangan yang bener, Kak. Tetap leset. Sangat mas semangat mah. Bisi kau. Ayo sayang. Udah pos 7, dikit lagi. Nih pendaki lama nih. Sampah di bawah-bawah. Padahal udah ada tong sampah sekarang. Gimana mah? Papandaian? Udah pos? Pos berapa? 7. Pos 7. 3 pos lagi ya mah. Mantap. Nah, benar. Ini kita udah di pos 7. Kita lagi ke Tanjakan Omon, Hutan Mati, Pondok Selada.
Nih, hubungan dengan Sang Pencipta menjadi lebih dalam dengan dekat dengan alam, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul sekali. Nah, ini udah banyak warung-warung nih di pos 7. Udah terdapat musola juga, toilet. Enak ya? Ada lagunya. Udah. Nah, ini kita udah sampai di pertigaan, ke kanan ke arah Pondok Salada, ke kiri khusus yang ke hutan mati, khusus yang hanya hiking 1 hari TikTok. Untuk yang camping kita jalurnya ke kanan. Nah, tapi agak hati-hati ya guys. Awasan. Nih, soalnya tuh langsung jurang. Agak jurang. Jalannya agak melipir ke kiri. Ya. Jangan ke kanan-kanan, ke kiri, sayang. Nggak ke situ, Nak. Semangat. Semangat guys, kita menuju Pondok Selada. Iya. Lewat tanjakan. Omon. Nah, kita udah sampai di ini nih, Goberhut Pondok Selada. Kenapa sayang? Enggak, capek. Oh capek, kalau capek berhenti dulu. Nah, Hutan mati. kita menuruni hutan. Trek pendaki kiri. Yuk, nih ketemu lagi. Nih adalah trek motor. Trek pendaki kita kiri. Guys, kita menuju Pondok Salada. Takut ya. Hati kau. Saya tidak ngerti. Ya. Bunda sama sini biarkan Kamu ngapain? manjat pohon. Iya. Kita biar kayak monkey. Ya udah yuk, dikit lagi udah sampai ini yuk. Pos Goberhut. Aku duluan ya. Ah, Oh, dia dulu. Yuk, Dinding. Nah. yuk sayang, udah mau ini Gelap. kabut tuh. Udah kabut tuh. Yuk. Dia nggak diajak.
Nah, kita udah sampai di pos Goberhut atau di pos Minum dulu nggak? 9. Dikit lagi. Dikit lagi. Belilah, beli. Sama kayak yang tadi modelnya Iya. ini menuju Adelis. Iya. Pondok Salada atau pos 10. Waduh. Wah, semangat banget ini. Udah pelan-pelan. Wah. Yuk. Awas deh. Truknya. Isian air dari dulu. Sampai guys. Akhirnya sampai guys di Pondok Salada. Tidak sampai. Pos 10. Pos 10. Taro apa tuh? Ya udah. Iya bebas di mana aja. Bebas ya. Sama Lala, Lila. Dari Jakarta. Untuk ntar malam antisipasi dari B2 untuk istirahat, untuk logistik, sampah logistik, makanan, alat mandi, dan juga olah segala, lampu juga termasuk. Ya itu digantungannya di atas pohon. Mungkin itu aja ibu untuk himbauannya barangkali ntar malam musim perapian kita juga menyediakan pagi untuk kayu bakarnya ya pajaknya 40.000 ya itu opsional aja. Nanti kalau misalkan mau tinggal kesini. Tinggal kesini aja mungkin itu aja untuk himbauannya. Apabila kebetulan segera laporan ke pos kalau ada yang drop soalnya cuaca kan kita nggak tahu. Iya. Posnya di sini ya. Ya di sini kita standby 24 jam. Kalau apa namanya? Listrik ada nggak sih? Listrik sih kita belum ada di sini untuk mengecek keluarga. Kalau pas kita mau pulang lapor lagi nggak? Kita laporan terakhir di pos 3 aja. Oh, oke. Sampahnya di bawah juga, ke bawah. Sama-sama. Kita udah sampai di Pondok Salada. Pokariso. Pas apa? Lihat-lihat lokasi mendirikan tenda, kita mutusin untuk diriin tenda di area bawah pepohonan seperti ini. Nih. Tuh. Di bawah pepohonan seperti ini karena biar kalau siang itu nggak panas dan kalau hujan tuh nggak terlalu kena hujan banget. Nah, ini juga dekat sama pos penjaga dan untuk yang toilet di sana sama yang apa di sini banyak warung-warung juga, jadi nggak gitu ini. Tuh. Bikin inian aja dah. Nah, ini kita lagi siap-siap mau bikin tenda. Kebetulan tripod kita lagi ketinggalan, nggak kebawa di mobil. Kita mau buru-buru bikin tenda soalnya cuacanya udah berkabut dan mendung, takut keburu hujan turun, kasihan anak-anak kalau hujan turun. Kali ini kita pakai tenda yang are ya Pak ya. Kita nggak bawa tenda kita yang Kueca 4.1 karena kegedean dan berat. Jadinya kita pakai tenda yang memang untuk
di gunung gitu. Cuma ya kalau ternyata kita pakai porter ya mendingan bawa kueca sih, karena kita yang pakai ke gede nih mas. ya ini terakhir kita pakai ke Gunung Gede nih gitu. Dan memang untuk di gunung sih memang cocokan tenda kayak gini nih. Jatuh tiba. Oke, cekidot. Tuh. Nah di sana tuh padang Edelweiss, ada padang Edelweiss juga tuh. Depan warung juga ada pohon Edelweiss. Tuh, nanti kita lihat-lihat karena baterai juga udah tinggal 5%. Iya. Yang kotak. Jadi tadi tuh kita sampai di Pondok Selada sekitar jam 11:30. Kemudian kita langsung bersiap-siap diriin tenda karena cuaca udah mulai mendung. Dan benar aja nggak lama dari kita diriin tenda hujan terus. Nah, tuh. Dan sampai saat ini pun juga masih hujan. Nah sambil nunggu hujan kita coba goreng persediaan yang kita bawa. Ini kita ada cireng isi. Ini kakak Arsipa baru bangun dan mau ke toilet. Nah kalau kita camping di gunung gitu ya, jadi kita nggak bisa nentuin cuaca kayak gimana. Kalau lagi bagus cuacanya alhamdulillah, kalau lagi hujan ya seperti ini. Jadi ya dinikmatin aja. Tapi kalau pencinta alam benar-benar sih dia nggak akan rewel sih, mau becek kayak gimana pun dia akan tetap menikmati alam. Habis hujan, kabut turun. Mantap, kita lihat suasana kita di dalam tenda. Papa suapin dong. Anget ya. Banget ubah kalian dari hidungnya pensil. Nah jadi ini jam 5:30. Jadi memang dari jam 2 itu hujan nggak berhenti-berhenti. Jadi posisi tenda kita ini persis di samping hutan. Nah, kalau di sini memang banyak anjing liar, tapi mereka nggak ganggu. Mereka juga cuma ingin cari makanan. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang ada makanan kita kasih. Kalau nggak pun juga mereka nggak iseng. Tuh, suasana di MT Papandayan tanggal 25 Desember 2025. Jadi masih banyak pendaki-pendaki yang baru sampai dan mereka mendirikan tenda. Tuh, ada yang di sana tuh. Nah, infonya ini setiap malam dia ada babi hutan. Jadi kalau misalkan makanan atau sampah itu nanti malam harus ditaruh di gantung di atas pohon. Tuh. Nah kalau yang ini sama ini nih dia tenda sewaan, jadi gede. Kalau tenda-tenda pendaki ya bawahnya pasti yang kecil-kecil kayak gini. Ini pun juga tenda sewaan. Nah kita ini hujan, jadi kita belum sempet rapi-rapi tenda.
Jadi masih berantakan tendanya. Cuman untuk yang di dalam juga kita udah tadi sempat hujan gede. Jadi sempat bocor juga tenda kita. Sebenarnya bukan bocor sih, cuman tadi masang flysheetnya buru-buru, jadi kayak rembes gitu. Tuh. Nah, ini suasananya ya. Suasananya, dan di situ banyak warung-warung. Dan mana tuh toilet nggak kelihatan karena memang ketutup kabut. Nah, coba kita lihat-lihat tuh sampai rubuh karena tadi memang banyak angin. Suasana sore hari menjelang maghrib di Papandayan. Jarak pandang ini 10 meter lah ya, 10 meter, 20 meter lah, lebih dari 20 meter nggak kelihatan. Nah, ini juga tenda yang gede ini adalah tenda sewaan ya. Tadi infonya sih bisa udah paket komplit, udah disediain, udah tinggal masuk aja. Infonya sih 600.000 per orangnya. Mungkin udah termasuk tiket masuk Papandayan. Oh iya, untuk tiket Papandayan sendiri ini dia kalau di weekend itu 75.000. Untuk parkir mobil 50.000 kalau nggak salah. Nanti aku lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi ya. Udah banyak warung, jadi nggak khawatir kalau misalkan kita memang kekurangan bahan makanan. Nah, ini Pondok Salada ini adalah pos 10 dengan ketinggian di 2320 mdpl. Jadi untuk puncaknya atau di Tegal Alun itu udah nggak bisa infonya udah nggak bisa didaki karena udah jadi tempat konservasi dari Gunung Papandayan sendiri. Nah, itu toiletnya. Tuh. Di sini untuk toilet yang aku baru tahu sih ada 2 ya. Di sini 1, sama di belakang warung-warung itu ada 1 lagi. Khusus untuk pendaki yang ngecamp di daerah Edelweiss di belakang warung. Nah, untuk toiletnya itu memang ada penjaganya dan ada kotaknya, jadi memang bayar ya guys. Tapi untuk bayarnya sepertinya masih seikhlasnya karena nggak ada tulisan ini sih. Itu ada Kakak Raya sama Kakak Arsi. Tuh. Oh, tuh ada engkong. Ya udah, sekalian kita review untuk toiletnya. Tuh, ampun dingin banget kabutnya. Dari tadi nggak berhenti. Kakak Raya, Kakak Arsi, kenapa sayang? Di belakang pohon masih banyak babi. Mana? Iya Pak. Di belakang sini. No. Di mana? Belakang kita. Ya, Nggak apa-apa dah. itu maju ntar. Nah, itu ada musola. Di situ tuh musola. Kak, Mama mau pipis dulu sekalian bentar. Lah, uangnya? Yaudah itu. Nah, ini toiletnya tuh. Sebenarnya ada toilet duduk juga. Ini ada toilet jongkok, lumayan bersih juga. Mama mau pipis dulu sayang. Nah, ada bakso cuangki seblak cilok. Waduh, ada seblak. Musuh. Ya kan? Musuh ini seblak. Harus dimakan.
Tuh. Ada kelapa juga. Kita mau beli bakso cuangki sama seblak. Tah. Lagi buka gitu. Kalau di weekday paling 1 atau 2 warung teh. Oh gitu. Enggak semua. bikin api unggun tetehnya. Berani. Katanya ada babi ya. Iya, masih semalam juga turun. Oh gitu. Kira-kira. Tapi galak nggak sih teh babinya? Enggak sih, Enggak kan? jangan yang nyimpen makanan di tenda. Oh. Kalau nyimpen diseruduk tenda kita. Iya, pasti diseruduk. Wangi-wangian juga jangan. Loh, minyak wangi, minyak Iya. telon gitu juga. Iya, jangan. Ya. Soalnya kan dia kecium itu aromanya. Arsi kok pakai gulpuknya begitu sih teh? Kayak yang kiput dah. Enggak kayak gini nih. Nah, caranya terus. Dilipat dulu sayang. Dilipat dulu nak. Nah, jangan kecekek banget. Apaan sih? Kamu mau sebelah nggak? Acing nggak mau. Iya, udah sampai nawarin. Teh sebelahnya 2 teh. Yang kakak pedas nggak? Enggak. Nih. Yang satu nggak pedas, yang satu sedang aja teh. Oh gitu ya. Mau apa sayang? Apaan? Jangan makan di depan Kinan ya. Yupi. Apaan nih? Aku mau. Ada petai. Masih calon mau ambilin. Yang mana? Yang mana? Bisa nggak sini? Oi. Waduh, mama, ngapain mah? Menghangatkan. Nah, kalau dari posisi warung ini, tuh tenda kita tuh di situ tuh, yang biru. Info dari bapak itu apa namanya, penjaga toilet di belakang hutan itulah yang menjadi babi suka turun. Ya. Biarin lah. Mama pengen lihat babinya. Kita paling belakang apa? Ada Iya. tuh tenda yang sana. Enggak, masih ada orang noh. Iya nah. Yang 1, tenda itu, nah. ada lagi noh. 2. 2 iya. Tuh suasananya udah mulai apa namanya, kabutnya udah agak hilang. Tuh. Cuman masih ada kabut tipis-tipis. Cuma jarak pandangnya udah jernih nih. Dari sini juga kelihatan hutan mati ya, guys. Tuh. Tuh hutan mati tuh. Kok tindak kita nggak di sana sih? Pojokan. Nggak kayak gitu. Langsung sadar-sadar pada omong. Dingin nggak? Ngapain aja? Nah, kita makan seblak dulu nih. Nah, ini cuangki, Indomie cuangki. Kakak Raya. Baksonya. Ini capek. Nah, jadi menurut informasi penjaga warung di yang warung Bu Imas, tadi kan kita habis makan seblak sama cuangki. Infonya semalam bagongnya kesini guys, ke tenda yang kita tempatin ini. Ya, karena kita memang benar-benar di belakang hutan tuh. Udah nggak ada lagi tenda. Ada tenda di sana sih ada. Selebihnya pada di depan-depan. Tuh. Iya, makan dah. Kenapa, Mah? Kan malam. Kalau ada suara yang gurok-gurok nih, mama langsung ngusep langsung ke dalam. Arsi Raya mama nenda pindahin keluar. Udah mulai suara anjing tuh kan menggonggong, berarti ada bagong. Emang. Ada bagong. Mulai. Nice, iso. Suasana di luar hujan lagi. Iya. Nah, ini babinya gede banget. Udah dititip teh ke warung. Nih, dekat tenda kita persis. Mau udah mah?
Lucu banget. Gak apa-apa udah. Tuh iya kakinya sakit ini. Tuh. Iya tuh yang belakang ya. Ini mama nih lagi seter babi. Bawa lagi. Senter tadi mana yang? Iya udah. Tadi sama Yang kong pakai Nih. senter nih mau buang sampah kong. Jarak babinya sangat deket banget. Wih gede banget. Iya. Sumpah. Sarung gituan orang aja. Nih buangnya. Babi. Nih tenda kita Ini enggak dan payung. ini babinya. 2000 aja kalau kan. Udah lihat babinya? Udah. Puas banget. Soalnya belum pernah lihat babi hutan. Iya. Kalau misalkan babi biasa kan udah pernah lihat, tapi di YouTube kan udah tahu ya. Kalau babi hutan di YouTube kan kayak kurang jelas. Iya. Iya, jadi kayak kelihatan kecil gitu. Gede banget ya babinya ya. Yo, Nah ini kita nanti jatuh. jadi abis maghrib ini makanan semua udah dititip ke warung. Kita udah pada makan. Enggak. Nah ternyata si Kinan lapar lagi. Dan sedangkan makanannya udah digantung. Gitu. Jadi ya udah. Pernah Kita pesan nasi goreng di warung. Nah ini juga nggak mahal-mahal banget. Standar harganya 15.000. Loh Mau dong, coba. rasanya enak juga. Ya Nggak tahu belum coba. enak. Tuh ya kan. Suasana malam hari di ini Gunung Papandayan dan masih dalam hujan Enak gerimis. banget nasi gorengnya jadi nagih. Iya, makanlah sayang. Ini suasana pagi hari di Gunung Papandayan. Tadi subuh tuh dingin banget, dingin parah. Jadi kita masih di dalam tenda. Nah ini sekitar pukul jam 6:30. Matahari sudah keluar. Nah semalam itu habis balada babi hutan ya. Habis balada babi hutan. Tuh dia kan sampah kita taruh di depan. Jadi dia nyari-nyari sampah. Akhirnya kita gantung untuk sampahnya. Nah untuk makanan kita sendiri kemarin kita titip di warungnya Bu Imas. Bu Imas, Teh Imas. Nah kemarin juga ceritanya kita lagi masak nasi goreng di Teh Imas. Nah aku duduklah di belakang yang di perapian. Nah ternyata lagi main center, tiba-tiba ternyata babinya tuh di tenda sana. Alamak, langsung panggil Teh Imas, diusir sama Teh Imas. Malah lari ke tenda kita. Tapi nggak apa-apa sih, seru. Kirain babinya kayak galak gitu, ternyata Nyeruduk-nyeruduk. iya kasihan juga ngeliat babinya, aduh. Nah di Papandayan ini kita nggak ada listrik, jadi kita pakai apa ini Pak? solar panel. Solar panel. Jadi memanfaatkan Energi tenaga surya. surya matahari. Pagi-pagi kita makan ini goreng sosis, chicken katsu, sama Kotak-kotak. kapatak. Ya ini. Bodi nggak di mana-mana nih, digendong mulu nih si Kritik. Ini sarangnya di sini nih Mas. Sarang babinya. Iya emang dari sini nih. Tuh di semak-semak gitu. Iya. Mana babinya? Babinya ntar malam Babinya tidur. tidur. Nah ini juga nih pohon edelweiss nih. Ini adalah pohon edelweiss. Ini tapi belum ada bunganya. Nih tuh. Ini adalah bunga edelweiss. Cuma biasanya ini itu dipenuhin sama bunga-bunga kayak gini nih. Pohon ini Semuanya. tuh, cuma memang Kalau bunganya numbuh Belum jadi apa? numbuh. Jadi ginian.
Jadi ini nih, jadi ini nih. Jadi kayak begitu. Jadi kan sering petik-petik. Jadi ini. Jangan. Gak boleh dipetik. Ini kayak rumput laut ya? Iya, bagus ya. Wah, Edelweiss. Tuh ada anjing hutan. Oh itu anjing hutan. Itu anjing hutan Beda sama yang anjing biasanya. yang putih. Dia nyari temennya. Paus. Dia nyari temennya, ya kan? Makanya tadi ada suara kan? Tuh. Dia nyari temennya. Tuh. Kalau anjing hutan Tadi ada iya. baru tahu apa? Kalau bentuk yang menarik dengan ini biasanya daun-daunnya berbentuk bulat telur dengan tepi yang rata atau sedikit bergerigi. Daun-daun ini atas daun biasanya memiliki permukaan yang halus, sedangkan bagian bawahnya mungkin sedikit berbulu. Daun-daun ini seringkali memiliki warna hijau yang cerah, memberikan kontras yang menarik dengan bunga putih karakteristik tanaman ini. Ini kita mau makan. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, Tidak, kayak jujur. lingkaran besar. Lingkaran Makan, makan, makan. di sini. Hey. Kalau menang tos, aduh, cium kakak raya menang. Udah kakak cium. Udah. Papa Nah, cium. sekarang siapa? Nah, ada. Kita daki Gunung Papandayan guys, camping 3 hari 3 malam. 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam. di Pondok Selada. Nah, ini saking bekunya nih, minyaknya sampai dingin, sampai beku, saking dinginnya. Tuh, minyaknya tidur. Apa kita giniin biar dia hangat lagi. Asal jangan ada makanan aja Bu. Nah, ini kalau kalian lagi di Papandayan, nah jangan lupa beli buburnya Kang Asep Obras. Nah, nih tuh. Tuh, kita makan bubur sore-sore. Mantap. Dan udah dapet roti juga nih. Tuh. Mantap, udah ada ketan hitamnya. Nih, ini satu porsinya habis 10.000. Murah pokoknya kalau di sini mah nggak. Jadi ini malam kedua kita berkemah di Pondok Selada di Papandayan. Nah, di luar tuh dingin banget karena hujannya itu tadi sebentar doang. Biasanya kalau hujan sebentar tuh malah cuacanya jadi makin dingin. Nah, ini kita mau titip makanan sama skincarean. Semalam juga kita titip di warungnya Bu Imas makanan. Nah, yuk kita mau ke musola. Apa? Tuh apaan tuh? Karung. Tuh, apaan tuh? Karung, guys. Nah, ini sekalian kita review musola nanti. Musolahnya cukup luas. Tempatnya Kak. Dan ini adalah tempat wudhu. Pipis dulu. Kak. Iya, yuk. Tempat wudhu Ini senternya ambilin di. sama toilet. Ayo, Kak. Nah, ini jadi musolahnya tuh cukup luas ya untuk
musolahnya. Masak apa guys? Ini kita lagi masak nasi goreng buat makan malam. Nasi goreng sosis. Nah ini kita juga lagi goreng egg roll buat temen makan nasi goreng buat makan malam. Nah ini bentukannya jangan dilihat ya, soalnya emang motongnya agak susah nih karena kita nggak bawa talenan. Jadi motongnya di piring sih. Nah ini sambil masak papa sambil senter-senterin karena tenda kita ini paling belakang. Di belakang tenda kita sebenarnya masih ada tenda, cuma memang jaraknya jauh. Jadi kalau misalkan ada acong, tenda kita tuh tenda nomor 2 yang diseruduk. Papa sambil waspada. Ngeri. Mana sih? Tuh yang lagi disenterin orang. Udah dong, Nenda lihat dong. Keluar semua dah, keluar. Ada dong, dah. Oh, Ayo. Dekat di berani ke warungnya itu. Kakinya masih ada selingnya apa itu ya? Yo. acong udah keluar guys. Tuh. Pan. Oh, deket, sedekat itu. Sedekat itu. Aste, Dekat. Arsi. awas, Arsi. Acong. Jangan deket-deket Arsi. Oh, Acong. Namanya Acong. Acong. Acong es. Ma. Arsi, Kalau senternya udah. Arsi diseruduk Arsi. Kamu mau naikin Arsi? Enggaknya enggak ke sini. Mau kemana tuh dia? Ke hutannya, ke habitatnya. Habitatnya. Mana acongnya? Yang di atas. Oh iya tuh. Itu masih ada noh, masih ada. Pak, masih di situ Pak. Ini ke tenda atas sayang, no. Ya yang penting tenda kita udah ditutup deh. Oh, nyamperin sono. Itu Ke tenda kan? hari Iya. Lihat tenda. Tenda. Jadi dia ke tenda yang di belakang kita tuh. Ini pukul 4:30 di suhu 14,9. Bintang. Nah, Bintangnya banyak. ini bintang-bintang. Cuacanya cerah, Bintang. jadi bintang-bintang kelihatan. Taruh deh, dilapin dulu. Ini adalah hari ketiga pagi. Nah, kita sarapan dulu. Habis sarapan kita mau beres-beres tenda. Kita akan turun lewat hutan mati di sana tuh. Kita akan melipir ke sini. Nah, nanti tembus di sana tuh ada hutan mati. Langsung kita turun ke kawah. Kalau kemarin kan kita lewat jalur dari sana tuh kita melipir ke lewat Goberhut. Pas pulangnya kita mau lewat langsung ke hutan mati karena kita belum ke hutan mati, kita mau foto-foto di sana. Nah ini makannya sederhana aja, makan mie sama sosis. Sosisnya kegosongan karena anginnya gede di sini apinya. Nah, untuk nasi kita beli di warung ya. Guys, kebetulan tenda kita paling dekatnya sama warung teh Imas. Jadi kita apa-apa ke warung teh Imas. Nah, suasananya mendung. Mudah-mudahan nggak hujan. Dan dipegang sumpah. Jadi ini dingin banget anginnya. Udaranya dingin banget. Nah, kita habis makan aja masih kedinginan. Gimana kita nggak makan? Tuh.
Mudah-mudahan nanti pas kita beres-beres tenda nggak hujan dan kita pulang ke base camp juga nggak kena hujan. Niatnya setelah turun dari sini kita pengen berendam dulu di kolam air panasnya tuh yang di bawah. Gitu nanti kolam renangnya situasinya kayak apa nanti aku coba bikin video juga ya di sana. Karena memang air panasnya ini airnya langsung dari belerang dari kawah Gunung Papandayan. Ini kita lagi mau siap-siap OTW balik. Untuk barang-barang kita taruh di Kang Asep Obras nih. Nanti porternya akan ambil lagi. Jadi kita turun nggak bawa nggak bawa barang. Nah ini kita pesen yang anget-anget. Oh sayang, hati-hati nak. Kondisi depan pagi-pagi hujan, biasanya habis zuhur hujan, tapi ini pagi-pagi udah hujan. Berkabut. Nah ini cuankinya udah mateng. Cuacanya hujan-hujan kayak gini, mantap. Ini kita mau siap-siap pulang, apalagi beresin tenda. Nanti tenda kita ini mau ditaruh di Obras Camp lagi untuk diturunin ke base camp bawah. Nah, tuh suasananya kalau pagi ini rame karena banyak yang trekking, banyak yang tektok. Tuh, jadi cuma banyak yang jalan ke sini, nanti dia pulang lagi. Jadi kalau sore ya sepi, cuma tinggal pendaki-pendaki aja. Foto lagi. Foto sama tante. Ayo. Senyum deh. Senyumnya mana senyum? Ada sama siapa? Kinan. Gini. Madep kamera Kin. Doa dulu sebelum turun guys. Arti ini licin, jangan kayak kemarin ya. Licin ini hujan nih, kayak kemarin takutnya turunan juga. Mulai turun ke bawah jam 9:44 menit. Iya. Udah Kinan tidur. Awas pelan-pelan sayang. Jadi kita memutuskan pakai jas hujan karena kalau ini lama-lama basah juga. Gitu. Nah ini kita di pinggir banget. Padang Edelweiss. Nah gitu. Kita di sela-sela Padang Edelweiss. Nah. Kayak orang tahu. Detik pasirnya berubah. Iya. Subhanallah. Nih. Itu tadi kita dari arah jalur Edelweiss tuh ke situ. Kinan masih bobo. Hai. Halo. Di mana ini? Gunung Papandayan. Di hutan mati. Ya, akhirnya nih. Ini kamu kan nanya-nanya hutan mati kayak gimana? Ini jadi
Dia bekas erupsi. Dinya tuh hutan tuh kayak gitu tuh. Tapi ini karena aliran lava jadi tinggal batangnya doang. Jadi bagus ya. Jadi estetik banget ya. Nenda. Alhamdulillah, Nenda kuat guys. Sampai ke Papandayan guys. Alhamdulillah. Kita ke perahu. Next kita ke perahu. Kinan di mana? Di hutan? Paci. Di gunung apa? Di gunung apa? Gunung Paci nih, lihat. Gunung Papan? Hutan. Gunung apa? Lihat. Ini lihat. Pohonnya. Pohonnya pada kenapa ini, Kinan? Gudul. Hah? Copot. Copot. Apanya copot? Anak daun Paci ini. Bagus nggak? Hutan matinya? Bagus banget. Ini cuacanya mulai hujan lagi nih. Dede naik apa? Udah. Oh, naik kuda. Naik sepeda. Udah bisa putar-putar. Ini laki apa perempuan nih? Ada air nih, air kawah sedikit. Turun tangga kan? Ya jangan terlalu pinggiran. Kingaso ya? Ini sama Jabal Uhud apa Jabal Nur nih? Tinggian mana nih? Nah, ini kita masih tinggi, masih di atas. Kenapa kotor? Nggak apa-apa. Iya. Tuh, kita masih di atas. Tuh di bawah kawah. Cuma lagi kabut, nggak kelihatan. Ini kita masih turun tuh. Nanti turunnya tembus-tembus di pos 7 di kawah. Bagus banget pemandangannya. Jalurnya sudah banyak berubah ya dari tahun 2011 yang pas kita pernah kesini. Udah jauh berubah, sekarang udah dikelola sepertinya. Tuh sejauh mata memandang tuh. Habis banget kan? Papandayan itu Akhirnya nyampe juga. Ambil keril dulu guys. Habis itu kita mau berendam ke itu tuh. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di parkiran mobil. Nah, segitu dulu cerita kami dalam melakukan pendakian Gunung Papandayan selama 3 hari 2 malam. Alhamdulillah kami balik dalam keadaan sehat walafiat. Banyak pengalaman dan cerita yang kami dapatkan selama perjalanan. Begitupun banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari pendakian ini. Mulai dari saling tolong-menolong, kebersamaan, kesabaran, dan cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kami, mendaki gunung bukan sekedar jalan-jalan atau menikmati alam, namun lebih dari mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur dan menjadi tempat kami untuk bertafakur akan kebesarannya. Setelah melakukan pendakian ini, kami langsung berendam di kolam air hangat yang berada di kawasan Gunung Papandayan. Sekedar melepas lelah sekaligus menikmati pemandangan alam landscape dari Gunung Papandayan, membuat tubuh kami langsung recharge energi kembali dan siap untuk balik ke Jakarta dalam kondisi yang sehat. Nah, sampai di sini dulu video petualangan kami di Gunung Papandayan. Semoga video ini dapat sedikit menghibur dan menjadi referensi teman-teman jika ingin ke Papandayan nanti.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Amin ya robbal alamin. See you.